Allah Subhanahu wa taala masih taufiknya kepada kita sehingga kita mampu untuk mengawali pagi kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan perintah besarnya. Allah mudahkan kita untuk beriktikaf di rumah Allah, dan Allah mudahkan kita untuk sama-sama mendengarkan nasihat dan dialog, karena sesungguhnya perkara peringatan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya nasihat ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Baginda Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang apa itu agama, beliau hanya mengatakan dengan ad-din nasihat. Agama itu adalah nasihat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari di awal pagi ini betul-betul itu kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan, memberikan keteladanan yang sangat sempurna bagi kita umat manusia, agar kita betul-betul bisa menjadikan mereka semuanya sebagai teladan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan Malistanna biman qad. Kalau kita ingin ikut jejak seseorang, maka ikutilah jejak mereka yang sudah meninggal, jejak mereka yang sudah mati, yaitu mereka yang ketika meninggal terbukti mereka betul-betul bisa meninggal dalam keadaan baik. Sedangkan kita yang hidup tidak ada satupun daripada kita yang bisa aman daripada kematian yang baik. Maka yang rahmati Allah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus membimbing kita kepada hal-hal yang mendatangkan ridho daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan rahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah membuka kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Kita belajar kandungan daripada ayat-ayat yang kita baca, dan juga kita belajar bagaimana melafalkan ayat-ayat tersebut, yaitu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang ma'ruf kita kenal. Sedangkan rahmati Allah, kita masih dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, masih menceritakan tentang ahlul kitab, yaitu orang-orang musyrikin yang masih hidup di zaman Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anggapan yang ada pada mereka. Apa yang mereka katakan? Wa qalu, dan mereka berkata, kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui kalimat al di sini adalah untuk memilih, tidak bisa dua-duanya, untuk pilihan. Maka di sini jemaah rahmat Allah, setiap agama tersebut menginginkan agar orang-orang memeluk agama yang mereka yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagaimana asbab nuzul yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma'akhrajahu Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Suriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang Yahudi berkata kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata orang Yahudi ini? Bal huda illa ma nahnu alaihi. Tidaklah hidayah itu atau petunjuk itu kecuali apa yang kami imani, apa yang kami peluk daripada agama. Fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Maka ikutilah kami wahai Muhammad, katanya, sehingga engkau betul-betul mendapatkan petunjuk. Wa qala Nasara, rupanya bukan hanya orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi Muhammad perkara demikian, orang-orang Nasrani pun mengatakan demikian. Apa kata Nasrani? Ikutilah kami wahai Muhammad,
sesungguhnya petunjuk yang benar itu hanya ada pada agama kami. Maka fa'anzalallahu fihim, maka turunlah daripada perkara tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu, dan mereka mengatakan, kunu hudan aw nasara tahtadu, jadilah kalian orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dalam riwayat lain juga disebutkan daripada Ibnu Abbas, nuzilat fi ru'usi Yahud al-Madinah. Jadi rupanya ayat ini diturunkan yaitu pada pembesar-pembesar Yahudi yang ada di Madinah. Jadi pembesar-pembesar Yahudi siapa? Seperti Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Saif, Abi Yasir bin Akhtar, dan juga pada orang-orang Nasrani yang ada di Madinah daripada Bani Najran. Kenapa mereka jemaah rahmati Allah? Mereka rupanya menyelisih kaum muslimin. Mereka tahu bahwasanya agama yang benar itu adalah agamanya Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi mereka berwasiat agar beriman kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak kita lihat ahli kitab daripada orang Yahudi ataupun Nasrani yang betul-betul berpegang dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Setelah baginda Rasulullah mengaku diri beliau sebagai seorang nabi, mereka meninggalkan agama mereka kemudian memeluk agama Islam. Ini yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka katakan? Faqala Yahud, orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Musa afdalul anbiya. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi kami Nabi Musa itu adalah Nabi yang paling afdal. Wa kitabuna at-Taurat afdalul kitab. Dan mereka mengatakan kitab kami yaitu Taurat merupakan kitab yang paling afdal. Wa dinuna afdalul anbiya, dan agama kami yaitu agama Yahudi adalah sebaik-baik agama. Wa kafara bi Isa wal Injil Muhammad wal Quran. Dan orang-orang Yahudi ini apa yang mereka lakukan? Mereka kufur, tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka tidak beriman kepada Injil. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dan mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal kalau kita cek, rupanya orang-orang yang ada daripada Yahudi itu semuanya dari golongan Bani Israel. Dan ketika Nabi Isa diutus oleh Allah, maka Nabi Isa mengajak orang-orang Bani Israel agar kembali beriman kepada Allah, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Nasrani pun demikian. Mereka mengatakan Nabi Isa afdalul anbiya. Nabi kami Nabi Isa nabi yang terbaik. Kitab kami Injil adalah kitab yang terbaik. Agama kami yaitu agama Nasrani adalah agama yang terbaik. Dan mereka kufur kepada Nabi Muhammad, mereka kufur kepada Al-Quran. Setiap agama mengatakan demikian. Maka turunlah ayat ini dengan mengatakan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Berimanlah kalian, kata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kepada masing-masing daripada agama tersebut, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kaum muslimin dengan firman-Nya. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semuanya, kalau mereka betul-betul mengagungkan yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena memang setiap agama daripada Nasrani dan Yahudi mereka semua sepakat dengan keagungan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah menyuruh mereka, qul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan, sesungguhnya agama Nabi Allah Ibrahim ini adalah agama yang hanif. Apa makna hanif yang dirahmati Allah? Hanif kalau kita lihat daripada asli katanya, al-mail ila shawab, al-mail ila al-haq, condong kepada kebenaran. Jadi dulu ketika Nabi Allah Ibrahim hidup, itu apa yang terjadi dengan rahmat Allah? Semuanya menyebutkan Allah menyembah berhala. Nabi Allah Ibrahim sendiri yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mail artinya hanif, artinya condong. Ibarat kalau orang kakinya kecil sebelah,
atau kakinya pincang sebelah, dia hanif, itu condong. Makanya Nabiullah Ibrahim dianggap gak lurus dulunya. Kenapa? Gak mau beriman dengan apa yang diimani oleh mayoritas orang yang hidup di zaman tersebut. Itu dari sudut pandang mereka ketika melihat Nabiullah Ibrahim menyembah selain daripada Tuhan mereka, dianggap Nabiullah Ibrahim ini gak lurus. Tapi di terjemah kita gak ditulis yaitu condong, gak. Tapi diartikan dengan yang lurus. Kenapa? Karena dilihat daripada sudut pandang Islam kebenaran. Maka kalau orang yang betul-betul berjalan di atas jalan Islam, kita lihat daripada Islam, dia lurus. Makanya disebutkanlah qul bal millata Ibrahim hanifah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukan orang musyrik. Maknanya apa yang dirahmati Allah? Rupanya orang-orang Yahudi menyebutkan Allah. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasrani juga sama, Al-Masih ibnullah. Mereka mengatakan atau berkeyakinan Al-Masih itu adalah anaknya Tuhan. Maka di sini ditegaskan Nabi Ibrahim itu bagaimana? Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukanlah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimaksudkan Allah, agama yang benar, agama yang hak adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yattabi ghairal Islam dinan falan yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang agamanya Nabi Muhammad itu betul-betul menghimpun semua ajaran daripada agama-agama sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada orang-orang. Apa yang diseru? Qulu amanna billah. Katakanlah wahai semua orang, amanna billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disebutkan di rahmat Allah yang paling mahal dalam hidup yang Allah berikan kepada kita daripada iman, yaitu iman. Gak ada yang lebih mahal daripada iman, gak ada. Paling berharga itu iman. Makanya pesan satu-satunya yang betul-betul harus kita pegang, jangan meninggal kecuali kita dalam keadaan muslim, meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena walaupun iman kecil itu ganjarannya adalah surga di hadapan Allah. Walaupun sebesar biji lawak, orang beriman ini dimuliakan oleh Allah. Kita sudah pernah sebutkan dulunya, yaitu ketika Rasulullah duduk bersama seorang sahabat di samping beliau, lewat satu orang, kemudian ditanya sama Rasulullah, "Ma fi hadzal rajul?" Apa pendapat tentang orang ini? Dijawab, "Hadza min asyrafin nas." Itu orang mulia. Kalau dia ngomong semua dengar. Kalau dia ingin menikahi perempuan diterima apa tindakannya. Dan kalau dia kasih rekomendasi semua orang terima. Kemudian sudah lewat orang tersebut, rupanya orang kafir, enggak beriman. Lewat satu lagi orang beriman. Ketika ditanya apa pendapatmu tentang lelaki ini, apa jawaban daripada orang yang disampaikan Rasulullah? Ini orang kafirnya kaum muslimin. Kalau dia ngomong enggak ada yang mau dengar. Kalau dia kasih rekomendasi, tidak ada yang mau terima. Kalau dia mau menikahi perempuan, tidak ada yang mau terima pinangannya. Apa kata baginda Rasulullah? Hadza khairun min dzil ardi mithla hadza. Ini orang kalau bukan siapa-siapa di dunia, tidak dianggap di dunia, orang fakir di dunia, ini lebih baik dibandingkan 1 juta orang satu dunia pun seperti orang pertama, tetap yang paling baik di sisi Allah adalah yang kedua ini. Maka harga iman mahal dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi Rasulullah pernah berwasiat dalam sebuah hadisnya yang diberikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal gak berani meriwayatkan hadis ini ketika beliau hidup. Kenapa? Karena takut kaum muslimin nanti meremehkan amal. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan beriman,
masuk surga, walaupun dulunya berzina, walaupun dulunya pencuri, walaupun dulunya banyak melakukan maksiat, meninggal dalam keadaan beriman masuk surga. Maka Mu'adz bin Jabal itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bagaimana keadaan Mu'adz bin Jabal ketika mau meninggal. Mu'adz bin Jabal panggil Mu'adz. Kenapa? Saya takut kalau ada sesuatu yang saya sembunyikan daripada Rasulullah. Ketika beliau sehat, takut meriwayatkan hadis ini. Tapi karena takut kalau ada sesuatu yang disembunyikan daripada Rasulullah, maka beliau sampaikan hadis tersebut. Maka orang beriman jemaah rahmati Allah, di sisi Allah itu betul-betul bernilai, sangat bernilai. Maka kita jangan merendahkan orang-orang yang beriman. Sibabul muslim fusuq, mencela, menghina, mengolok-olok orang beriman itu fasik, yang melakukannya dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan membunuh orang beriman itu konsekuensinya apa? Dampak kekafiran. Makanya Allah, hati-hati dengan urusan orang beriman. Maka wilayah itu dan memberi muslimin tidak halal kita dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmat yaminkum hadha. Pesan Rasulullah ketika khutbah wada terakhir kali apa kata Rasulullah? Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram kalian bermain-main dengannya. Sebagaimana haramnya hari ini, yaitu haram tanggal 9 Zulhijjah. Di tempat ini, di tanah haram, kemudian fi syahril hadza, di bulan haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala kehormatan kaum muslimin itu jangan sampai kita nistakan. Siapapun dia, kalau kedudukan yang dia lakukan, kita wajib kufur, kita wajib benci dengan kedudukannya, tapi dengan orangnya itu stop. Karena kita menjadi baik itu karena karunia Allah. Maka Allah pun mampu membuat dia menjadi baik. Makanya rahmati Allah, hati-hati dengan ketergesaan kita dalam menghukumi orang-orang. Takutnya apa? Bisa jadi karena kita nggak bisa aman daripada akhir itu nggak bisa aman. Maka berusaha untuk mengamalkan akhir yang baik bagi kita dengan husnul kepada orang-orang yang beriman. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbab, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub wal asbab. Asbab ini siapa? Keturunan daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Kalau dalam Arab namanya kabilah, tapi kalau dalam Bani Israel ulang Yahudi namanya asbab. Jadi asbab dengan kabilah itu sama. Maka berimanlah kepada apa-apa yang diimani oleh nabi-nabi terdahulu. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Nabi min rabbih, dan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat, apa-apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil, dan apa-apa yang telah Allah berikan kepada para nabi sebelumnya yaitu suhuf, lembaran-lembaran. Dan orang beriman bagaimana? La tufarriqu baina ahadin minhum. Orang beriman tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Orang Yahudi beriman kepada nabinya sendiri, nabi yang lain tidak diakui. Orang Nasrani pun beriman kepada nabinya sendiri, yang lain tidak diakui. Agama Islam bagaimana? Beriman kepada seluruh utusan Allah yang Allah utus. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, yaitu kepada Allah itu betul-betul muslim, berserah diri. Kenapa? Karena memang Allah lah yang terbaik dalam mengatur kehidupan kita. Maka berserah diri kepada yang terbaik mengatur itu adalah cara paling aman dan paling selamat dari perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Kita di dunia nggak tahu jalan, misalnya kita mau pergi kemana? Mau pergi ke Amerika, belum pernah pergi ke Amerika. Kita mau pergi umrah misalnya, tapi tidak pernah umrah sebelumnya. Apa yang kita lakukan? Muslim, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada guide, kepada travel. Kenapa? Kita tahu dia paling tahu
daerah di Mekah, di Madinah. Maka ketika kita menyerahkan diri kepada mereka, kami ikut apa yang kalian buat, maka kita tenang. Tapi kalau kita tak menyerahkan diri, jemaah dirahmati Allah, kita ikut travel, rupanya kita susah sama travel tersebut. Ini pasti ini. Itu betul-betul perjalanan ibadah gak enak. Begitu juga di tempat-tempat lain, kita gak tahu daerahnya, maka kita paling semangat ikut yang betul-betul sudah diakui dengan kehebatannya dalam guide. Begitu juga dengan dunia, jemaah rahmati Allah. Kalau cuma perjalanan beberapa hari saja, itu butuh yang namanya pembimbing. Maka perjalanan kehidupan dunia ini yang panjang, kita butuh yaitu ibu, kita butuh guide, kita butuh pembimbing yang betul-betul ahli. Siapa yang terbaik dalam pembimbing? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasrah, patuh, tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan atau berikan kepada kita. Itulah jalan ketenangan dan jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan dunia dan akhirat. Baik, jemaah kabupaten, kita ambil tajwidnya yaitu ayat 135. Saya baca, nanti setelahnya bisa diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini di antara hal yang perlu diperhatikan adalah makhrajul huruf, dan makhraj huruf a itu wasful hati tengah tenggorokan agak sedikit dalam, jadi tidak dibaca a i u tapi a i u, jadi nampak tengah tenggorokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Sama-sama. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Perhatikan di sini banyak yaitu mat asli atau mat tabii. Jadi dalam kaidah tajwid walaupun fi nafsihi kalifih, setiap lafaz yang serupa, cara bacanya, durasi bacanya, tempo bacanya itu semua sama. Jadi dua harokat o, dua harokat lu, dua harokat u, dua harokat nu, dua harokat u, dua harokat so, dua harokat ro, dua harokat du, dua harokat. Semua yang dua harokat itu durasinya sama. Jadi jangan sampai yang dua harokat pertama lebih pendek atau lebih panjang daripada yang setelahnya. Jadi disamakan. Oh, dua harokat ini berapa detik? Dua harokat ini dalam kata-kata nggak diukur dengan detik, tergantung kecepatan bacaan seseorang. Kalau bacaannya lambat, maka dua harokatnya makin lama. Kalau dua bacaannya cepat, maka dua harokatnya makin singkat. Disesuaikan dengan kecepatan bacaan. Jadi bagaimana cara terbaik alami? Yaitu belajar perdengarkan bacaan kita di hadapan orang yang bacaannya sudah terverifikasi. Itu ketika kita perdengarkan bunyi dan kepanjangan dua harokat yang besar, maka kita pendekkan. Kalau sudah kita baca betul-betul diperdengarkan, nanti kita punya sensor sendiri, punya alarm sendiri. Ketika terlalu panjang atau
di
tengah tenggorokan ya. La nufarriqu baina ahadin minhum, sama-sama. La